Halo rekan-rekan semua, kembali bersama saya Maria Paramasti dalam video pembelajaran pengukuran kinerja dan analisis. Topik yang akan kita bahas hari ini adalah mengenai analisa laporan keuangan, yaitu bagaimana kita membaca dan menganalisis informasi dan angka-angka yang ada di laporan keuangan. Setelah mempelajari topik ini, diharapkan peserta mampu menjelaskan alat kelembagaan keuangan, dasar ilmu ekonomi, dan akuntansi. Rekan-rekan, seperti yang telah saya sampaikan pada video sebelumnya, bahwa fungsi laporan keuangan itu sebagai alat komunikasi dari perusahaan kepada pemangku kepentingan dan juga sarana pengambilan keputusan. Manajer berfokus pada tingkat pengembalian, efisiensi aset, bagaimana caranya mengendalikan biaya dan meningkatkan arus kas serta nilai perusahaan. Sementara pemegang saham berfokus pada arus kas bersih, resiko, tingkat pengembalian investasi, dan juga nilai pasar saham. Adapun kreditur memiliki fokus pada prediksi pendapatan dan beban serta kemampuan perusahaan untuk membayar kewajibannya. Nah, salah satu bentuk analisa laporan keuangan yang pertama adalah menganalisa horizontal, yaitu membandingkan kinerja keuangan antar tahun. Jadi, misalnya teman-teman melihat ada laporan keuangan dalam 2 tahun berturut-turut, yaitu tahun 2021 dan 2022. Nah, teman-teman bisa melakukan analisa antar tahun. Contohnya misalnya teman-teman melihat jumlah kas perusahaan pada tahun 2022 mengalami kenaikan sebesar 10% dibandingkan 2021. Kemudian contoh yang lain adalah rekan-rekan bisa melihat nilai atau sales penjualan perusahaan antar tahun 2021 dibandingkan dengan 2022 sehingga bisa mendapatkan kesimpulan. Salah satunya contohnya adalah misalnya penjualan meningkat sebesar 30% di tahun 2022 dibandingkan dengan tahun 2021. Analisa selanjutnya adalah analisa vertikal. Dalam analisa vertikal, perusahaan melakukan proses analisa antar akun atau komponen terhadap jumlah totalnya. Jadi misalnya teman-teman melihat total aset adalah 100.000 misalnya, kemudian total kas memiliki porsi 10%-nya, berarti total kasnya adalah 10.000 dari keseluruhan total aset. Nah, kemudian teman-teman juga bisa melihat misalnya piutangnya memiliki proporsi 30% dari keseluruhan total aset. Jadi teman-teman melakukan analisis secara vertikal dari masing-masing akun terhadap total jumlahnya. Kemudian selanjutnya adalah rasio keuangan. Teman-teman bisa melakukan analisis mengenai penghitungan rasio. Yang pertama adalah short term liquidity ratio atau kemampuan perusahaan untuk memenuhi kewajiban jangka pendeknya. Jadi perusahaan kan dituntut untuk bisa memenuhi kewajiban atau hutang-hutang jangka pendeknya. Rekan-rekan bisa melakukan analisis mengenai penghitungan itu melalui rasio yang pertama current ratio atau rasio lancar. Caranya adalah membandingkan antara aset lancar dibagi kewajiban lancar. Jadi nanti di laporan keuangan teman-teman silahkan mencari aset lancarnya, kemudian langsung dibagi dengan kewajiban lancarnya. Kemudian rasio yang selanjutnya adalah quick ratio atau rasio lancar, itu didapat dari aset lancar dikurangi inventory dibagi dengan liabilitas. Kemudian rasio yang selanjutnya adalah efisiensi rasio, yaitu menggambarkan kemampuan perusahaan dalam mengelola aset-asetnya. Salah satu tolak ukurnya adalah inventory turnover atau perputaran persediaan. Nah, rumus menghitungnya adalah cost of goods sold atau harga pokok penjualan dibagi dengan inventory. Nah, perputaran persediaan ini menggambarkan seberapa cepat persediaan perusahaan itu berubah menjadi penjualan. Kemudian rasio yang selanjutnya adalah account receivable turnover atau perputaran piutang usaha. Nah, cara menghitungnya adalah dari penjualan bersih, kemudian dibagi dengan piutang usaha. Account receivable turnover ini mengukur seberapa cepat piutang itu dibayarkan kembali oleh konsumen kepada perusahaan. Jadi seberapa cepat menjadi kas. Kemudian rasio yang selanjutnya adalah leverage ratio, yaitu menggambarkan mengenai kondisi hutang atau pendanaan perusahaan. Teman-teman bisa melihatnya dengan menghitung total debt ratio, yaitu total hutang dibagi dengan total aset sehingga mendapatkan proporsi kepemilikan hutang terhadap aset, atau juga dengan rumus debt to equity, yaitu total hutang dibagi dengan total equity. Lalu selanjutnya adalah profitability ratio, yaitu rasio profitabilitas yang menggambarkan kemampuan perusahaan untuk menciptakan profit. Nah, salah satunya adalah dengan menghitung gross profit margin yang didapatkan dari penjualan bersih dikurangi harga pokok penjualan lalu dibagi dengan penjualan bersih lagi.
Lalu yang kedua adalah operating profit margin yang didapat dari equity before interest tax dibagi dengan penjualan bersih. Net profit margin yaitu dihitung dengan cara menghitung laba bersih dibagi dengan penjualan bersih. Lalu rasio selanjutnya adalah market value ratio, yaitu bagaimana pasar menilai ekuitas perusahaan. Dihitung dengan pengukuran earning per share atau laba per saham. Teman-teman bisa menghitungnya melalui laba bersih dibagi dengan jumlah saham yang beredar. Kemudian price to earning ratio yaitu dihitung dari harga per saham dibagi dengan earning per share. Nah, untuk penghitungan ini nanti akan dijelaskan lebih lanjut teman-teman pada lecture notes. Nah, selanjutnya teman-teman selain analisis rasio keuangan ada alat diagnosa lain yaitu adalah DuPont System. DuPont System itu menghubungkan komponen neraca dan laporan laba rugi dengan menghitung return on asset dan juga return on equity. Rumus return on asset yaitu adalah net profit margin dikalikan dengan total asset turnover. Lalu untuk return on equity itu rumusnya adalah net income dibagi net sales dikalikan dengan net sales dibagi total aset dikalikan dengan total aset dibagi total equity, sehingga dapat disederhanakan menjadi return on equity yaitu net income dibagi dengan total equity. Rekan-rekan, demikian materi kita mengenai analisis laporan keuangan. Kiranya semakin banyak tambahan pengetahuan mengenai bagaimana cara melakukan analisa terhadap laporan keuangan. Terima kasih atas perhatiannya dan sampai jumpa di video selanjutnya.